الفاتحة لمؤلفه الدكتور شيخنا ربي أرواحنا على حبيب علي بن حبيب الرحمن السلام أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خلائق رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفروض المقدرة ada yang pertama adalah al-nisfu, yang kedua al-rubu, yang ketiga al-thuluth, yang ketiga al-thuluthan, yang kelima al-thuluth, yang keenam as-sudus. Al-nisfu berapa orang? Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua bintus sulbiyah, yang ketiga bintul ibni, yang keempat al-ukhdus syaqiqah, yang kelima al-ukhud. Yang pertama az-zawj adalah syaratnya tidak ada fakul waris. Siapa fakul waris? Al-ibnu, ibnul ibni wa insama, al-bintu, bintul ibni wa insama. Yang kedua adalah bintus sulbiyah, syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada mu'asib, yang kedua tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal unthayayn. Yang kedua adalah tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Bintu sulbiyah lainnya. Yang ketiga adalah bintul ibni. Syaratnya berapa? Tiga. Yang pertama tidak ada ulul sulbi atau yang kedua tidak ada mu'asib, yang ketiga tidak ada mu'asib. Jika ada al-ibnu maka wahyu irman. Apabila ada al-bintus sulbiyah maka as-sudus takmilatan lidulfain. Apabila ada dua anak perempuan kandung atau lebih maka kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibnul ibni. Kemudian tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Tidak ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal. Yang berikutnya adalah tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Bintul ibni lainnya. Yang berikutnya adalah al-ukhdus syaqiqah. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga
tidak ada mu'assib. Yang keempat tidak ada mathil. Yang pertama adalah tidak ada fakul waris. Apabila ada al-ibnu maka apabila ada satu anak perempuan kandung atau lebih maka asbah ma'al ghair. Apabila ada ayah maka mahjub birmanan. Apabila ada mu'assib maka. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mathil. Siapa mathilnya? Al-ukhtus syaqiqah. Yang berikutnya adalah al-ukhut lil-ab. Salatnya berapa? 5. Yang pertama tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada. Kemudian yang keempat tidak ada mu'assib. Yang kelima tidak ada mathil. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka apabila ada satu orang anak perempuan kandung atau lebih maka asbah. Apabila ada ayah maka apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub birmanan. Apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sudus tahmilatan. Apabila ada dua orang saudara kandung adalah atau lebih mahjub birmanan kecuali ada siapa? Akh mubarak al-akh. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Apabila ada mu'assibnya maka yang berikutnya adalah tidak ada mathil. Siapa mathilnya? Al-ukhut lil-ab lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-rubu. Berapa orang? Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua az-zawjah atau az-zawjah. Az-zawj syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris. Az-zawjah atau az-zawjah syaratnya berapa? Yaitu yang pertama tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah as-sumun. Berapa orang? Yaitu az-zawjah atau az-zawjah syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris. Yang berikutnya adalah al-thulutsan. Berapa orang? 4. Yang pertama bintas sulbiyah fa'aksar. Yang kedua bintas ibni fa'aksar. Yang ketiga al-ukhtan syaqiqatan fa'aksar. Yang keempat al-ukhtan lil-ab. Bintas ibni fa'aksar syaratnya bintas sulbiyah fa'aksar syaratnya berapa? Itu tidak ada mu'assib. Jika ada mu'assibnya maka yang berikutnya adalah bintas ibni fa'aksar syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada. Yang kedua tidak ada mu'assib. Apabila ada al-ibnu maka apabila ada satu orang anak perempuan kandung atau lebih maka asbah ma'al ghair. Kemudian apabila ada mu'assib kemudian yang berikutnya adalah al-ukhtan syaqiqatan fa'aksar. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada mu'assib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka mahjub. Apabila ada satu orang anak perempuan atau lebih maka asbah ma'al ghair. Apabila ada ayah maka apabila ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq. Jika ada mu'assibnya maka yang berikutnya adalah al-ukhtan lil-ab. Masalahnya berapa? 4. Yang pertama adalah tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada saudara sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'assib. Yang pertama apabila ada ayah maka apabila ada al-ibnu maka apabila ada satu orang perempuan atau lebih maka asbah. Apabila ada ayah maka apabila ada al-akhus syaqiq maka apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka kemudian apabila ada dua orang saudara kandung perempuan atau lebih maka kecuali ada akhbaran al-akh. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akh. Kemudian yang berikutnya adalah berapa orang? Al-thulus. Yang pertama al-um, yang kedua al-ikhwa atau al-akhwat. Al-um syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak terbilang saudara sekandung sebab. Kemudian yang kedua adalah al-ikhwa atau al-akhwat.
Syaratnya berapa? Tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un. Siapa aslun zakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Siapa far'un waris? Al-ibnu, ibnu ibni, wa in sabak. Al-ibnu, ibnu ibni, wa in sabak. Yang berikutnya adalah as-sudus berapa orang? Yang pertama adalah al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintul ibni fa'aktar, yang keenam al-ukhut dan fa'aktar, yang ketujuh al-akh atau al-ukhut al-um. Yang pertama adalah al-ab. Syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris. Kemudian apabila far'un laki-laki ada satu kali bagian. Apabila far'un warisnya perempuan, yang pertama adalah as-sudus bil fardhi, yang kedua al-jaddah sama. Yang menghalangi jaddah min jadil ab adalah al-ab. Kemudian adalah al-um. Syaratnya berapa? Yang pertama ada far'un waris, yang kedua berbilang saudara sekandung sebanyak. Kemudian yang berikutnya adalah al-jaddah, yang menghalangi jaddah min jihatil ab adalah al-ab, al-jaddah, al-ab, al-um, al-jaddah aqrabu minha. Yang menghalangi jaddah min adalah al-um, al-jaddah aqrabu minha. Kemudian yang berikutnya adalah bintul ibni fa'aktar. Syaratnya berapa? Bersamanya ada satu orang perempuan kandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhut al-faqr. Syaratnya berapa? Bersamanya ada saudara perempuan satu orang sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhut. Syaratnya berapa? Itu pertama tidak ada aslun zakarun, yang kedua tidak ada siapa aslun zakarun? Al-akh, al-jaddah, al-jad aqrabu minha, al-jad wa in ala. Kemudian siapa? Far'un waris al-ibnu, ibnu ibni, wa in sabak. Al-bintu, bintul ibni, wa in sabak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa nasirul imamul muallif wa hafizahullah wa adaman nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Tulang lagi al-asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah itu, asabah adalah orang yang tidak ada memiliki baginya bagian yang ditentukan dalam hukum syara. Nasibun muqaddar ada an-nisfu, kemudian ar-rubu, al-thumun, al-thuluthani, al-thuluth, al-sudus. Nah, orang yang tidak memiliki bagian tadi maka disebut dengan al-asabah. Kemudian asabah itu terbagi menjadi wa tanqasimu ila thalathati aqsamin, menjadi 3 bagian. Al-qismul awwalu al-'asibu bi nafsihi. Yang pertama adalah orang yang mengasabahkan dirinya. Ai bidatihi la biwasitati ghairihi, tidak dengan perantara orang lain. Jadi dia mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Maksudnya bagaimana? Wa huwa alladhi idza wujida akhadha jami'al mali dan farada. Kalau dia ada sendirian maka akan mengambil semua harta. Kalau sendirian maka akan mengambil semua harta. Wa baqiyatal mali ba'da akhdhi dhawi furudi furudahum. Dan dia mengambil sisa harta setelah dhawi furud atau ashabul furud atau ahlul furud masing-masing mengambil bagiannya. Maka inilah yang disebut dengan al-'asib binafsi. Kemudian siapa saja yang disebut dengan al-'asib binafsi? Yang pertama adalah al-mu'tiqah minan nisa. Yang pertama adalah al-mu'tiqah minan nisa, perempuan yang memerdekakan budak. Dia punya budak, kemudian dia merdekain. Maka dia yang disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa. Dan dia masuk pada bagian asabah yang pertama, yaitu al-'asib binafsi. Kalau budaknya meninggal dunia, budaknya tidak punya lagi zawi furud lainnya, yang ada hanya tadi al-mu'tiqah dan nisa, maka dia mengambil semua harta. Tapi kalau masih ada zawi furud lainnya, setelah zawi furud mengambil masing-masing bagiannya, sisanya ada, maka diberikan kepada al-mu'tiqah dan nisa. Kenapa demikian? Tadi al-mu'tiqah dan nisa masuk pada bagian tadi al-'asib binafsi.
Yang kedua adalah wajami udzukur, semua laki-laki al-asib binafsi. Ingat tuh, ada dua. Yang pertama al-muqtaqah minan nisa. Yang kedua adalah jami'ud dzukur. Jadi yang pertama al-muqtaqah minan nisa, yang kedua adalah jami'ud dzukur. Perempuan yang merdekakan budak, yang kedua semua laki-laki. Kecuali dua yang bukan termasuk al-asib binafsi, illa zauja wal akhali ummin, kecuali suami dan kecuali saudara laki-laki seibu. Dua itu yang bukan termasuk pada bagian al-asib binafsi adalah laki-laki pertama suami, yang kedua adalah saudara laki-laki seibu. Kenapa demikian? Keduanya bukan termasuk al-asib binafsi, fahuma min ahlil furudi ila al-asabati. Keduanya adalah termasuk ahlul furud, dzawul furud atau ashabul furud. Az-zawj bagiannya berapa? An-nisfu kalau seandainya tidak ada faktor waris. Kemudian ruh seandainya ada al-akhlil bagiannya berapa? As-sulus. Dengan syarat adalah tidak ada asdun zakarun, tidak ada faktor waris itu. Kemudian ringkasnya bagaimana? Kalau dibilang dhabit, ringkas catatannya, ringkasnya adalah dzul waladi, itu orang yang punya budak. Tadi itu perempuan yang punya budak dimerdekain, dialah disebut dengan al-muqtaqah dan nisa, masuk pada kalimat dzul walad. Yang kedua ringkasnya bagaimana? Dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha, laki-laki yang dekat yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Jadi bukan dari jalur apa? Perempuan, dari laki. Maka dialah yang disebut dengan jami'ud dzukur. Jadi ingat ya, al-asib binafsi ada dua. Yang pertama al-mu'tiqah dan nisa, yang kedua adalah jami'ud dzukur, kecuali illa zauja wal akhar li ummi. Kemudian wa idza tama'a aktsaru min syakhsin min al-asabati, kalau seandainya berkumpul lebih banyak dari satu orang dari al-asabah ini, kumpulnya bukan satu orang, lebih dari satu orang, banyak kumpulnya asabahnya. Falwaritu wal muqaddamu jihatan. Pertama, yang merupakan ahli waris, orang yang mendapatkan warisan, adalah yang didahulukan siapa? Jihatan. Yang jihahnya, jalurnya, yang lebih dekat jalurnya. Jadi kalau ngumpul semua laki-laki yang merupakan al-asib binafsi, yang didahulukan yang pertama adalah jalurnya dulu, yang lebih dekat kepada mayit siapa? Dialah yang mendapatkan bagian warisan. Itu jihad namanya. Tumma qarabatan, kemudian dari kekerabatan kedekatan. Pertama jihad, jalur dulu, jalur pertama jalur. Yang kedua adalah qarabah, kedekatan. Jadi pertama, kalau ngumpul semua daripada al-asib binafsi, maka yang kedua adalah dari jalurnya jihad. Kemudian adalah qarabah, kedekatan. Thumma kuwatan, kemudian kekuatan. Ingatin tuh. Jadi kalau semua ngumpul, al-asib binafsi ngumpul, maka yang mendapatkan warisan yang didahulukan pertama adalah dari jalur jihad dulu. Nanti ada jalur bab anak, kemudian ada jalur bapak, ada jalur kakek, ada jalur saudara, atau demikian. Itu disebut dengan jihad tuh yang kemarin tuh. Kalau seandainya kumpul lagi semua, jihadnya, jalurnya sudah diperhatikan. Yang kedua apa tadi? Qarabah, kedekatan. Yang ketiga adalah kekuatan. Jadi pertama jihad, jalur. Yang kedua adalah qarabah, yang ketiga adalah kekuatan. Nah, sekarang jihadul usubati sab'un. Jalur al-usubah ini keasobahan, yakni al-asib binafsi, ada 7. Yang pertama adalah jalur al-bunuwah. Ingat itu jihad tuh. Jihad pertama adalah jalur al-bunuwah. Al-bunuwah jalur anak. Kemarin al-ibnu, anak laki-laki. Kemudian ibnul ibni wa insafal. Ingat itu. Jadi kalau dibilang pertama jalur adalah jalur al-bunuwah, jihad adalah jihad
al-bunuwah. Yang pertama adalah bunuwah al-ibnu, anak laki-laki. Yang kedua adalah ibnul ibni wa in safala, cucu, yakni anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah. Inilah yang disebut dengan jalur al-bunuwah. Yang kedua, tsummal ubuwah, jalur bapak. Itu apa? Bapak, kemudian bapaknya bapak, al-ab, abul ab, wa in ala. Bapak, bapaknya bapak, terus sampai ke atas. Itu yang dibilang jalur al-ubuwah. Jadi pertama jalur bunuwah. Pertama jalur bunuwah, yaitu al-ibnu, ibnul ibni, wa in safal. Yang kedua adalah jalur ubuwah, al-ab, abul ab, wa in ala. Bapak, kemudian bapaknya bapak, terus ke atas. Yang ketiga, tsummal jududah. Yang ketiga, tsummal jududah, jalur kakek. Kakek, bapaknya kakek, terus ke atas. Jadi kalau jihad pertama, jadi jalur jihad bunuwah. Bunuwah ini adalah al-ibnu, ibnul ibni, wa in safal. Al-bunuwah itu anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah. Yang kedua adalah jalur al-ubuwah, jalur bapak, yaitu al-ab, abul ab, wa in ala itu. Bapak, bapaknya bapak, terus sampai ke atas. Yang ketiga, tsummal jududah, jalur kakek, yaitu al-jad, kakek, bapaknya kakek, abul jad, terus wa in ala, terus ke atas. Jadi al-jad, kakek, kemudian abul jad, bapaknya kakek, wa in ala, terus ke atas. Masih yang ketiga, al-ukhuwah, jalur saudara, yaitu siapa? Yaitu al-akhus syakik, saudara laki-laki sekandung. Kemudian siapa lagi? Al-akh lil-ab, saudara laki-laki sebapak. Yang itu. Jadi pertama al-bunuwah. Al-bunuwah jalur anak. Pertama kali siapa? Al-ibnu, kemudian ibnul ibni, insafah. Yang kedua, ubuwah. Siapa al-ubuwah? Al-ab, abul ab, kemudian yang ketiga, jududah. Al-jad, abul jad, wa in ala. Ulang lagi. Pertama, jihad al-bunuwah, yaitu al-ibnu, wa in safah. Kemudian yang kedua, ubuwah. Siapa al-ubuwah? Al-ab, abul ab, yang ketiga al-jududah. Siapa al-jududah? Al-jad, abul jad, wa in ala. Masih yang ketiga al-ukhuwah, al-akhus syakik, saudara laki-laki sekandung. Kemudian al-akh lil-ab, saudara laki-laki sebapak. Yang keempat, jihad tsumma banul ukhuwah, kemudian jalur anak saudara. Siapa itu? Ibnul akhis syakik, ibnul akhis syakik. Ibnul akhis syakik, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Nah, tadi ada saudara laki-laki sekandung, itu dari jalur al-ukhuwah, gitu. Kalau dibilang al-akhus syakik, maka dari jihad al-ukhuwah. Tapi kalau dibilang ibnul akhis syakik, yaitu dari jalur apa tadi? Banul ukhuwah, gitu. Jadi kalau dari jalur ukhuwah adalah al-akhus syakik dengan al-akhu bil-ab. Jadi dua. Kalau dari jalur ukhuwah adalah pertama al-akhus syakik, yang kedua adalah al-akh bil-ab. Yang keempat tadi banul ukhuwah, dari jalur siapa tadi? Keponakan laki-laki dari saudara. Enggak, nanti bisa saudara laki-laki, bisa saudara sebapak. Jadi banul ukhuwah adalah keponakan dari saudara. Nah, ini rinciannya bagaimana? Pertama, ibnul akhis syakik, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian siapa lagi? Ibnul akhi lil ab, keponakan dari saudara laki-laki sebapak.
wa in safal, terus ke bawah. Ulang lagi. Jadi kalau ngumpul semua al-asl binafsi, maka yang didahulukan, yang mendapatkan warisan adalah tadi apa namanya? Jihad. Yang kedua orang, yang ketiga kuwah. Nah, jihad ada 7. Yang pertama adalah bunuah. Bunuah siapa bunuah? Al-ibnu ibnu wa insabal. Yang kedua adalah buah. Siapa buah? Al-am wa Allah. Yang ketiga adalah jududah. Siapa jududah? Raja Abuja. Masih yang ketiga al-ukhuwah. Siapa al-ukhuwah? Al-akhul syakir, al-akhlah. Kemudian yang kelima banul ukhuwah, keponakan laki-laki dari saudara. Siapa pertama? Ibnul akhil syakir. Yang kedua ibnul akhil al wa in sama. Gitu. Keponakan laki-laki dari saudara sekandung laki-laki. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Terus ke bawah. Yang tadi dibilang itu ya, zakarun qaribun lam yulli ilal mayyiti biuntadu. Jadi jalurnya laki-laki semua. Al-ibnu ibnul ibni wa in sama. Al-abu abul abi wa in ala. Al-jad abul jad wa in ala. Laki-laki semua itu. Jadi bersambung kepada lain, tidak dari jalur apa? Perempuan. Laki-laki semua. Itu yang dibilang tadi itu, yang dobitnya itu, ringkasnya. Karena wala, yang kedua zakarun qaribun lam yulli ilal mayyiti biuntha. Tapi yang seperti itu. Kalimat tadi itu yang kita bahas tuh. Pertama catatannya adalah ringkasannya dzul wala, yakni al-mu'tiqah minan nisa. Yang kedua tadi apa? Zakarun qaribun lam yulli ilal mayyiti biuntha. Laki-laki yang dekat, yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan tadi itu. Ada 7. Ya. Pada al-asli binafsi. Yang pertama adalah al-bunuah. Al-bunuah, al-ibnu, ibnul ibni, wa insabal. Laki semua. Kemudian al-ubuah, al-am, abul-am, wa in-alam. Laki semua. Al-jududah, al-jad, abul-jad, wa in-alam. Laki semua. Al-ukhuwah, al-akhul syakir, al-akh, al-am. Laki semua. Kemudian banul ukhuwah, ibnul akhi syakir, ibnul akhi al-am, wa in sama. Jadi dapat tuh cucu ponakan dapat. Jadi bukan ponakan, cucu dari keponakan laki-laki. Udah cucu. Ponakan laki-laki punya anak lagi itu. Jadi tidak ada cucu ponakan. Kan tadi kan ponakan laki-laki dari saudara sekandung laki-laki. Ini keponakan laki-laki udah punya anak. Itu namanya apa tuh? Cucu ponakan tuh, itu dapat tuh. Kalau dia nggak ada, itu namanya adalah banul ukhuwah. Banul ukhuwah pertama kali ibnul akhi syaqi, yang kedua ibnul akhi wa in sama. Dan kalimat ummal umumah, jalur paman, yaitu al-ammu syaqi. Paman sekandung, paman laki-laki sekandung, paman sekandung. Kita punya ayah, punya bapak, dia punya abang atau punya adik, sebapak seibu. Itulah yang disebut dengan paman sekandung. Dapat di bagian itu. Jadi bagian dia adalah bagian al-asib binafsi. Jadi kalau dibilang al-ammu syaqi adalah artinya tadi paman yang sekandung. Bagaimana pemahamannya, pengertiannya bapak kita punya abang atau punya adik laki-laki. Maka inilah yang disebut dengan al-ammush, laki-laki dan sebapak seibu. Maka disebut dengan al-ammush syaqi. Artinya jelas ya? Jelas ya?
Kemudian al-ammu li'abin, paman sebapak. Bapak kita punya saudara, abang atau adik, tapi tidak sebapak seibu, hanya apa? Sebapak saja, atau begitu. Jadi kita punya bapak, punya abang, atau punya adik. Kan tadi bapak kita tuh. Nah, tapi ini saudara bapak kita, abang atau adiknya, hanya sebapak doang. Satu bapak, tapi lain apa? Lain ibu. Inilah yang disebut dengan paman sebapak, atau begitu. Al-am li'ab. Ulang lagi. Dari jalur al-umumah, paman adalah pertama al-amush, sakit itu paman sekandung. Pengertian bagaimana? Paman ini adalah tadi contohnya, kita punya bapak atau ayah, punya abang, punya adik, yang sebapak, yang seibu. Inilah yang disebut dengan al-amush syaqi. Yang kedua tadi siapa? Al-am li'ab, paman yang apa? Yang sebapak. Kita punya bapak atau ayah, ada abang atau adik, tapi hanya sebapak saja. Makalah inilah yang disebut dengan al-am li'ab. Ngerti ya, jelas ya. Kemudian ke bawah lagi itu, belum habis tuh. Kemudian paman sekandung. Ini masih ngomongin al-umumah, Pertama al-amush syaqi, paman yang sekandung. Arti paman sekandung bagaimana ya? Bagaimana pengertiannya? Kita punya bapak, punya ayah, dia punya saudara laki-laki, tapi dia adalah sebapak dan apa? Seibu. Inilah yang disebut dengan al-amush syaqi itu. Yang kedua tadi al-am li'ab, paman yang apa tadi? Sebapak. Kita punya ayah, punya bapak, tapi hanya sebapak saja. Makanya yang disebut dengan al-am li'ab. Belum kelar tuh. Ibnul ammish syaqiq itu. Ibnul ammish syaqiq, sepupu laki-laki dari paman sekandung. Sepupu laki-laki, paman kita yang sekandung punya anak laki-laki, kan sepupu kita tuh, misalkan tuh. Nah, sepupu laki-laki dari paman sekandung, dia masuk pada jalur al-umumah. Jadi laki-laki itu kuat jalurnya tuh, tidak apa tuh, masuk pada bagian al-asib bin nafsi, dicari. Jadi pertama tadi al-amush syaqi, paman yang sekandung. Tadi pengertiannya, bapak kita punya abang, punya adik, yang sebapak, yang seibu. Yang kedua tadi paman sebapak, al-am li'ab. Kita punya bapak, punya abang, punya adik, tapi hanya sebapak saja, maka disebut dengan al-am li'ab. Belum kelar tuh. Kemudian ibnul ammish syaqi, keponakan, sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Kita punya paman kita itu yang sekandung, artinya paman yang sebapak seibu sama bapak kita, atau abang adik bapak dan bapak kita, abang atau adik bapak kita yang sekandung, dia punya apa? Punya anak laki-laki. Kan tadi siapa itu? Nah, sepupu laki-laki ini masuk pada bagian al-umumah. Kemudian yang ketiga siapa lagi? Ibnul ammi li'ab, sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Kita punya paman sebapak, bapak kita punya abang adik, tapi hanya sebapak doang. Kan disebut dengan tadi ada al-am li'ab tuh. Nah, dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki siapa itu? Sepupu kita, sepupu tapi dari paman yang ada. Nah, dia masuk pada jalur al-umumah. Ingat itu. Pertama al-ammush syaqiq, yang kedua al-am li'ab, yang ketiga ibnul ammish syaqiq, yang keempat ibnul am li'ab. Wa in samala. Dan terus ke bawah. Ulang lagi ya. Jadi al-bulughah jihad itu pada al-asib bin nafsi ada 7. Yang pertama dari al-bulughah. Siapa al-bulughah ini? Al-ibnu, ibnu dan safar. Yang kedua adalah al-ubuwah. Yang pertama al-ab, abul ab, wa in ala. Yang ketiga al-jududah,
Al-jad, abul jad, baik ana. Masih yang ketiga al-ukhuwah, al-akhus syaqiq, al-akhul ab. Yang keempat banul ukhuwah, yaitu ibnul akhis syaqiq, ibnul akhul ab, wa insama. Yang kelima tadi adalah al-umumah. Pertama adalah al-akhus syaqiq, al-amil ab, ibnul akhis syaqiq, ibnul ab, wa insama. Allahu a'lam bishawab. اللهم إني استودعتك ما قرأته وما سمعته فردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.